Bismillahirrahmanirrahim. Bersuci air. Abu Hurairah radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW bersabda tentang laut. Laut itu airnya suci dan mensucikan, dan bangkainya halal dimakan. Hadis riwayat Imam 4 dan Ibnu Abu Syaibah. Lafal hadis ini dari Ibnu Abu Syaibah dan dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Tirmizi. Diriwayatkan pula oleh Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Hadis yang pertama. Hadis yang kedua adalah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya air itu suci mensucikan, tidak ada yang menjadikan najis sesuatu apapun. Hadis riwayat Imam yang 3 dan disahihkan oleh Imam Ahmad. Hadis kedua ini merupakan jawaban Rasulullah terhadap orang-orang yang menanyakan tentang bi'aru bid'ain yang dibuat tempat pembuangan berbagai macam sampah, yakni air itu tetap suci. Kemudian hadis yang ketiga, Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya air itu tidak menjadi najis karena sesuatu, kecuali barang yang mengubah bau, rasa dan warnanya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Hatim melemahkan. Hadis yang ketiga ini menunjukkan bahwa air tidak akan menjadi najis karena terkena sesuatu najis, kecuali jika berubah warna, bau dan rasanya. Namun hadis ini dianggap lemah oleh Abu Hatim karena ada riwayat Rushdain bin Sa'ad. Dia ini orang yang saleh di dalam agama, akan tetapi lalai di dalam riwayatnya. Kemudian hadis yang keempat, dalam riwayat Imam Baihaqi disebutkan, air itu suci menyucikan kecuali apabila berubah bau, rasa dan warnanya karena najis yang jatuh di dalamnya. Hadis keempat ini menunjukkan bahwa air akan menjadi najis jika tercampur najis sampai berubah warna, bau dan rasanya. Kemudian lagi hadis yang kelima, Abdullah bin Umar radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila air itu ada 2 kulah, maka air tersebut tidak termasuk mengandung kotoran najis. Hadis riwayat Imam yang 4, Ibnu Khuzaimah, Hakim dan Ibnu Hibah mensahihkan hadis ini. Hadis kelima ini menunjukkan bahwa air yang 2 kulah tidak akan menjadi najis karena tertimpa najis, meskipun sampai merubah warna, bau dan rasanya. Kemudian hadis yang keenam adalah Abu Hurairah radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW bersabda, janganlah seseorang di antara kamu mandi dalam air yang diam, sedangkan ia dalam keadaan junub. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian yang ketujuh, menurut riwayat Imam Bukhari berbunyi, janganlah seseorang di antara kamu kencing dalam air diam yang tidak mengalir, kemudian mandi di dalamnya. Kemudian hadis yang ke-8 menurut Imam Muslim berbunyi, dan dari air itu. Menurut riwayat Imam Abu Daud berbunyi, janganlah mandi dari janabat dalam air itu. Hadis yang ke-6, 7 dan 8 menunjukkan bahwa orang yang junub dilarang mandi di air yang tidak mengalir dan larangan kencing di air yang tidak mengalir. Kemudian hadis yang ke-9, seorang sahabat Nabi SAW berkata, Rasulullah SAW telah melarang orang perempuan mandi dengan sisa air laki-laki atau laki-laki dengan sisa air perempuan. Hendaklah laki-laki dan perempuan saling menciduk bersama. Hadis riwayat Abu Daud, Abu Nasai dan Nasai, isnadnya sahih. Kemudian hadis ke-10 dari Ibnu Abbas radhiyallahu bahwasanya Nabi SAW mandi dengan air sisa Maimunah radhiyallahu, hadis riwayat Imam Muslim. Hadis yang ke-11, menurut Ashabus Sunan disebutkan sebagian istri-istri Nabi SAW mandi di suatu tempat air. Kemudian Nabi datang hendak mandi di air itu. Maka istri Nabi itu berkata, sesungguhnya aku dalam keadaan junub. Maka Nabi menjawab, sesungguhnya air itu tidak menghalangi junub. Hadis ini disahihkan oleh Tirmizi dan Ibnu Khuzaimah. Hadis ke-10 dan ke-11 menunjukkan bahwa air itu adalah air mustakmal atau bekas dipakai untuk bersuci.
Adapun hadis ke-9 yang menerangkan larangan pemakaian air mustakmal masih diperselisihkan oleh ulama tentang kesahihannya. Kemudian hadis ke-12, Abu Hurairah radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sucinya bejana salah seorang di antara kamu jika dijilat anjing adalah dicuci 7 kali, yang pertama dicampur debu. Hadis riwayat Muslim, dan dalam riwayat lain bagi Imam Muslim disebutkan hendaklah ditumpahkan isinya. Hadis ke-12 menunjukkan cara menyucikan jilatan anjing, yaitu jika anjing menjilat air yang ada di dalam bejana, maka air itu harus ditumpahkan keseluruhannya. Kemudian bejana tersebut dicuci 7 kali. Salah satu di antaranya dicampur dengan debu. Sedangkan apabila anjing itu menjilat barang yang pekat, maka harus dibuang yang kena jilatan tersebut dan tidak diwajibkan untuk mencuci tempat barang yang pekat tadi. Hadis ke-13 dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda tentang kucing, sesungguhnya kucing itu tidak najis, namun ia di antara binatang yang mengiringinya. Hadis riwayat Imam 4, Imam Tirmizi dan Ibnu Khuzaimah mensahihkan hadis ini. Anas bin Malik, hadis ke-14, Anas bin Malik radhiyallahu berkata, ada seorang lelaki Arabi datang, lalu ia kencing pada salah satu sudut masjid. Orang-orang memarahinya, tetapi Rasulullah SAW melarang mereka. Setelah lelaki itu selesai kencing, Rasulullah menyuruh dia untuk mengambil setimba air dan menyiramkannya pada tempat bekas kencingannya itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis yang ke-15, Ibnu Umar radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW bersabda, dihalalkan untuk kami 2 bangkai dan 2 darah. 2 bangkai itu ialah belalang dan ikan. Adapun 2 darah ialah hati dan limpa. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah, dan dalam hadis ini ada kelemahan. Kemudian hadis ke-16, Abu Hurairah radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila lalat jatuh ke dalam minuman salah seorang di antara kamu, maka celupkanlah ke dalamnya, lalu buanglah, karena pada salah satu sayapnya terdapat penyakit dan pada sayap yang lain terdapat obat. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Abu Daud. Ia menambahkan, dan sesungguhnya lalat itu menjaga dengan sayapnya yang mengandung penyakit. Hadis ke-16 menunjukkan bahwa membunuh lalat yang hinggap di dalam minuman hukumnya mubah dan bangkainya tidak najis. Kemudian hadis ke-17, Abu Waqid al-Laitsi radhiyallahu berkata, Nabi SAW bersabda, sepotong barang yang terputus dari binatang hidup, maka itu bangkai. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Hadis ini dihasankan oleh Tirmizi dan lafal hadis ini baginya. Hadis ke-17 menunjukkan haramnya setiap bagian dari anggota badan yang dipotong dari binatang yang masih hidup, karena hakikatnya potongan tersebut adalah bangkai.